Procrastination itu sebenarnya bukan masalah ngatur waktu. Banyak orang pikir kalau itu kita salah atur waktu, tapi bukan gitu. Procrastination itu adalah masalah kita ngatur emosi. Kayak slogan Nike, just do it. Jadi gue suka, walaupun gue lagi males, ya udah gue langsung aja ngelakuin. Ini mungkin aneh ya, tapi gue kayak sambil di otak gue ambil malas-malas, tapi gue sambil angkat dumbbell, sit up gitu. Tapi di otak gue masih, tapi aduh gue malas nih, tapi ambil begini, aduh males nih. Hai, welcome back to Dermaga Bros Podcast. Sama gue, Bertrand. Dan gue Gelvin. Dan di episode kali ini, kita akan ngobrol tentang procrastination. Menunda-nunda. Yang menurut gue itu banyak banget orang yang ngelakuin, termasuk gue. Dan pasti lu juga kan? Semua orang pasti pernah lah ya procrastinate, dan kalau nggak procrastinate mah udah dewa kali ya. Bukan orang lagi. Iya makanya. Nah kan kayaknya juga lu udah tahu banyak kan tentang procrastination, karena gue lihat di blog lu juga lu udah pernah bikin tentang procrastination di blog lu kan. Nah, Iya, gue pernah jadi bikin blog sekali. iya itu. Makanya. Jadi gue mau nanya, kenapa sih kita procrastinate? Procrastination itu gue pernah baca ya dari artikel di BBC, dan procrastination itu sebenarnya bukan masalah ngatur waktu. Banyak orang pikir kalau itu kita salah atur waktu gimana, tapi bukan gitu. Procrastination itu adalah masalah kita ngatur emosi kita. Jadi di artikel itu bilang kalau kita sering procrastinate, berarti kita punya a poor psychological flexibility. Oh, terus psychological flexibility itu apa? Jadi psychological flexibility itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol kelakuan kita sesuai dengan goals dan nilai-nilai yang kita pegang, walaupun kita lagi merasa perasaan yang negatif gitu. Contohnya kita stres atau kayak males, bosen. Waktu kita sedang merasakan perasaan negatif itu, kita tetap bisa kontrol kelakuan kita gitu. Jadi orang-orang yang psychological flexibility-nya kurang bagus, berarti mereka kurang bisa kontrol kelakuan mereka saat mereka lagi bosen atau lagi stres atau lagi malas gitu. Ya, jadi bukan masalah atur waktu gitu. Jadi itu malah masalah ngatur emosi, atau lebih kayak ngatur kelakuan kita lah saat kita lagi merasakan emosi-emosi yang negatif gitu. Oke. Jadi, ini cerita dari pengalaman gue sendiri. Gue nggak tahu ini berhubungan atau enggak sama psychological flexibility itu. Jadi ini tuh, gue kan suka olahraga ya, suka workout di rumah. Lu juga tahu kan? Ya kalau di Yeah. rumah gue suka workout. Nah kan, ya pasti gue maunya tiap hari dong, supaya gue bisa punya badan yang bagus yang kayak gue mau. Tapi pasti aja ada hari di mana yang gue males dong, ada aja hambatannya. Entah gue malas atau misalnya kayak ada halangan apapun itu. Jadi misalnya kayak gue udah set kalau gue tuh mau olahraga jam 7 misalnya. Tapi pas jam 7 itu gue baru selesai makan. Terus kalau baru selesai makan kan nggak enak dong olahraga. Atau enggak kayak gue lagi nonton lah misalnya, jadi gue males. Terus kayak gue bilang, ya udah jam 8 aja. Terus pas jam 8 kayak ada aja alasannya lagi. Udah jam 9 aja. Terus pas jam 9 ada lagi alasannya jam 10 aja. Terus pas jam 10 bilang, aduh udah kemalaman nih, ya besok aja lah. Nah, jadi di hari itu jadi nggak olahraga. Pasti ada aja kan Yeah. begitu kan. Nah, Yeah. tapi kayak setelah gue kayak beberapa kali begini, gue kayak mikir, wah gue nggak bisa gini terus dong. Kalau gue begini terus, ya gue nggak mungkin bisa dapet apa yang gue mau dong. Kayak misalnya, jadi kalau hari ini nggak olahraga, gue jadi besoknya olahraganya jadi kayak 2 kali lipat misalnya. Yeah. Dan lusanya jadi malah gue nggak olahraga lagi. Itu kan jadi nggak bagus juga buat tubuh gue kan. Kayak yang di episode sebelum ini, gue ngomong consistency over intensity. Jadi ya mendingan setiap hari daripada sehari capek banget, terus sehari enggak, sehari capek banget gitu dong. Nah, terus gue kayak mikir satu cara, ini gue nggak tahu dapet dari mana, tapi kayak tiba-tiba gue kepikir gitu, kayak slogan Nike, just do it. Jadi gue suka, walaupun gue lagi males, ya udah gue langsung aja ngelakuin. Terus bahkan sampai ini mungkin aneh ya, tapi gue kayak sambil di otak gue ambil malas-malas, tapi gue sambil angkat dumbbell, terus kayak sambil sit up gitu. Tapi di otak gue masih merasa males, tapi aduh gue malas nih, tapi ambil begini, aduh males nih. Gitu. Nah itu yang pertama. Terus gue juga suka kalau lagi males, gue tiba-tiba kayak, gue suka langsung aja mulai gitu loh. Jadi gue bisa langsung stretching atau pemanasan atau langsung lompat-lompat aja atau langsung lari-lari muter-muter gitu supaya keringetan, dan pas habis keringetan gue jadi kayak
merasa udah terlanjur gitu. Jadi masa gue keringetan cuma gini doang. Jadi kayak ya gue jadi langsung kebawa arusnya gitu, jadi olahraga. Nah, Oh, tapi itu nggak tahu itu termasuk psychological flexibility atau enggak. iya ya. Ya iya kalau kan lu merasa males tapi lu tetap walaupun lu kayak mikirnya lu males tapi lu tetap misalnya angkat dumbbell atau kayak lu lari-lari lompat-lompat. Ya itu berarti kan lu walaupun lu ngerasain males tapi lu tetap ngelakuin gitu kan. Lu tetap pilih untuk melakukannya gitu. Ya itulah itu kalau orang yang punyain psychological flexibility yang tinggi. Berarti lu punya itu. Wih, mantep, Pak. Keren juga. Mantap. Tapi ya banyak orang juga yang enggak kan. Kayak misalnya kalau orang lagi males, mereka malah nonton atau main game atau kayak main Instagram, TikTok gitu. Padahal mereka kalau ditanya juga mereka nggak mau main. Tapi ya daripada ngelakuin yang dia nggak mau, yang lagi males, mending ngelakuin yang Instagram, TikTok gitu kan. Kayak mindless scrolling gitu lah. Jadi cuma Bener. scroll padahal kayak nggak ngeliat apa-apa gitu, nggak nonton Nggak ada apa-apa. guna ya. Iya. Ya kayak gitu lah. Dan menurut gue ada satu hal lagi yang kayak sering dilakuin banyak orang yang berasa produktif padahal enggak gitu. Dan aktivitas ini adalah planning. Jadi planning itu sebenarnya ya bisa aja berguna kalau benar-benar emang mau planning dan dilakuin gitu kan. Tapi ya kalau pura-pura planning doang, yang akhir-akhirnya nggak dilakuin juga, ya itu sama aja bohong gitu kan. Sama aja buang-buang waktu doang, cuman supaya nggak belajar aja gitu misalnya. Dan ini datang dari pengalaman gue gitu. Jadi kayak gue pernah lagi malas dan gue plan aja gitu kan tiba-tiba oh ya udah gue plan dulu dan misalnya gue kayak ya udah abis ini gue plan gue mau belajar 1 jam abis itu ya break dulu lah 15 menit abis itu belajar lagi 1 jam lagi tapi ya abis planning itu gue merasa gue puas gitu loh oh udah nih gue udah plan nanti gue bisa tinggal belajar lah udah siap gitu kan udah gue bikin udah gue rencanain tapi malah jadinya kayak gue akhirnya ngapa-ngapain jadinya ya sama aja gitu kan ngapa-ngapain cuman gue merasa gue udah melakukan sesuatu gitu loh padahal belum dan inilah kayak time management aja tuh nggak cukup jadi kita harus bisa ngelakuin kontrol kelakuan kita walaupun kita lagi merasakan hal-hal yang negatif gitu kayak males, stres, bosen dan lain-lain. Oke. Nah, berarti ya mungkin yang nonton juga bisa pakai cara gue atau cara yang nanti akan disebutin. Siapa tahu membantu untuk menghilangkan sifat-sifat menunda lu. Gak cuma buat olahraga yang gue bilang tadi, gak cuma buat olahraga, tapi bisa juga buat yang lain. Contohnya kayak misal gue mau baca buku nih, gue langsung aja mulai gitu baca satu paragraf. Jadi pas gue mulai baca satu paragraf, terus jadi keterusan. Karena gue kayak merasa nggak enak juga kalau baca setengah-setengah doang kan. Jadi kayak ya gue terus aja baca, nggak kerasa udah kayak satu chapter. Jadi ya gue bilang sih ya langsung aja kerjain. Kayak yang Napoleon Hill pernah bilang, don't wait, the time will never be just right. Jadi ya langsung aja kerjain. Karena nggak akan ada waktu yang pas kalau lu nyari-nyari terus. Iya, ya bener nggak bakal ada waktu yang pas gitu kan. Dan menurut gue ya psychological flexibility ini itu bisa dilatih gitu loh sama kayak otot kan kayak kalau kita latih terus olahraga terus ya makin lama makin kuat gitu kan tapi harus konsisten. Nah makanya itu kita harus latih sedikit-sedikit untuk melawan our negative emotions gitu supaya kita bisa kontrol kelakuan kita. Langkah pertama itu ya menurut gue ya lu harus realize gitu loh kalau lu misalnya lagi procrastinate kayak lu lagi harusnya belajar tapi lu malah main HP ya lu harus sadar aja gitu karena misalnya karena lu udah dengerin podcast ini jadi lu tahu dong lu punya pilihan untuk stop aja gitu main HP dan pindah ke belajar gitu kan itu cuma pilihan doang karena lu udah sadar gitu kan kalau beda kalau kalian belum sadar gitu tapi kalau lu sadar ya lu punya pilihan buat stop terus belajar langsung aja mulai belajar gitu nggak usah mikirin malesnya atau apa dan mungkin kepikiran males tapi ya mulai aja gitu kan kita harus belajar untuk melawan negative feelings itu dan lama-lama juga pasti makin gampang gitu kalau lu selama ini gimana ada cara lain nggak untuk melawan procrastination? Cara gue yang lain sih, gue juga suka kayak jadiin hal yang gue suka ngelakuin jadi reward supaya jadi reward setelah ngelakuin hal yang gue nggak suka. Mungkin ini udah sering banget dikasih tahu ya sama orang-orang atau banyak di video. Tapi ya menurut gue ini bagus dan lumayan efektif kan, menurut gue. Jadi dengan begini kita bisa lebih semangat buat ngelakuin apa yang kita nggak suka tapi butuh kita lakuin dan juga membuat kita jadi nggak guilty kalau kita ngelakuin apa yang kita mau tapi sebenarnya itu malah yang nggak butuh kita lakuin. Dari gue sendiri cara lainnya juga ada. Gue pernah nonton videonya Thomas Frank namanya Pomodoro Technique. Jadi itu tuh kita set timer buat kerja misalnya 25 menit habis itu kita
istirahat 5 menit. Mhm. Jadi di sini kita bisa bantu diri kita supaya nggak procrastinate karena kita bakal jadi lebih nggak malas di otak kita. Karena kita cuma kerjain 20 menit, habis itu istirahat. Nah, disitulah otak kita bisa ketrik, jadi kita tuh nggak usah kerja yang sangat lama gitu ya, yang mau kita males. Jadi kita Mhm. kerja 25 menit, istirahat 5 menit, kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Dan pastiin untuk pakai timer, supaya kita nggak ngeliatin jam terus yang buat kita nggak konsentrasi ke kerjaan kita, jadi malah less produktif. Oh ya, iya betul. Jadi itu apa? Pomodoro teknik ya, bukan Pomodoro. Waduh. Pomodoro. Ya. Iya, itu gue juga sering dengar kan dari ya Thomas Frank atau kayak banyak YouTuber lain juga sering banget Iya, sebut. itu udah Tapi banyak ya sih. gue kurang pakai aja karena menurut gue tuh gue kurang cocok aja gitu. Hmm. Ya tapi banyak lah teknik-teknik atau kayak strategi-strategi yang bisa dipakai dan orang-orang ya beda-beda gitu kan. Cocoknya aja Hmm. gimana gitu. Nah, iya. Ini jadi gue ada cara lain nih melawan sifat rasa nunda-nunda kita. Pertama, Hmm. kita harus list our goals. Jadi kerjaan apa aja yang kita mau kerjain hari itu misalnya. Habis itu kita set timeline atau deadline yang kita mau kerjain apa aja dan berapa lama setiap kerjaan kita. Habis itu juga Hmm. kita siapin cuman barang-barang yang kita butuhin di dalam meja kita. Jadi nggak ada barang-barang apapun yang bisa mengganggu fokus kita. Hmm. Misalnya Betul. kita bisa jauhin handphone kita atau matiin notif atau Mhm. bisa juga airplane mode mungkin supaya nggak ada yang ganggu, nggak ada yang telepon, nggak ada yang chat atau apa. Nah, Mhm. habis itu kita juga harus ada plan untuk menghadapi kegagalan, hambatan yang bisa aja terjadi. Soalnya Hmm. kalau kita ketemu hambatan di kerjaan kita, itu yang kemungkinan besar alasan buat kita procrastinate. Hmm. Soalnya kan kalau kayak ketemu hambatan gitu kita jadi males atau kita cari-cari di internet, terus malah ada notif, kita malah buka chat, buka YouTube, jadi malah nggak kerjain apa-apa kan. Nah, Ya. kalau kita setiap kali ketemu roadblock begini dan procrastinate terus, ya kita nggak akan selesai kerjain kerjaannya dan nggak bertumbuh karena kita tetap procrastinate terus. Nah, dari sini kita juga harus belajar untuk menyelesaikan masalahnya. Kayak kita Betul. harus kuatin mental kita atau kita harus tahan diri kita buat nggak buka-buka yang lain. Jadi Hmm. cuman ada yang fokus yang kita mau cari doang. Contohnya kalau kayak kita mau kerjain PR mat, terus ada satu soal yang lu nggak bisa, nah lu harus komitmen untuk nggak terganggu sama app-app atau barang-barang yang lain, dan lu cuman cari di internet misalnya yang lu mau cari doang, jangan buka-buka yang Mhm. lain, yang membuat Ya. kita procrastinate itu. Nah, tapi ini Hmm. harus dilatih. Ya, iya benar. Ya, itu kan tadi yang terakhir tuh sama kan kayak psychological flexibility berarti kan. Walaupun lu kayak ada gangguan, ya lu tetap harus kontrol diri lu sendiri supaya tetap carinya tuh yang kita butuh aja gitu. Dan Iya. juga ya benar kayak limit distractions gitu ya. Jadi kurangin apapun yang bisa gangguin. Jadi kita nggak ada gangguan kalau pas kita lagi mau fokus gitu kan. Dan selain itu gue juga ada satu lagi cara yang supaya kita lebih nggak procrastinate, dan itu adalah buat a sense of urgency. A sense of urgency itu apa sih? Jadi kayak kita buat sesuatu itu jadi hal yang harus kita selesain atau kita lakuin segera gitu. Dan ada satu exercise yang gue belajar dari TED Talk-nya Tim Ferriss, namanya itu fear setting. Dan dia bilang di sini sih sebenarnya untuk kita bayangin ketakutan yang kita punya supaya kita nggak ngakuin itu, malah ngakuin yang sebaliknya gitu, supaya ketakutan ini nggak terjadi gitu. Tapi ya buat gue ini bisa memotivasi kita buat supaya kita nggak procrastinate lagi gitu, dan buat kita jadi termotivasi untuk mulai ngelakuin gitu. Dan itulah kenapa juga kayak gue abis ngelakuin aktivitas itu juga jadi makanya gue termotivasi untuk buat podcast ini. Menariknya kan biasa tuh orang sering bilang kan kalau apapun yang termotivasi dari ketakutan itu nggak bagus. Tapi ya menurut gue sih fear setting ini itu kayak tentuin batas kita tapi dari belakang gitu. Kalau goal setting itu kan batas kita tapi yang di depan kan. Nah, fear setting ini di Oh. belakang. Makanya itu kalau goal setting itu bisa tarik kita untuk maju ke depan, tarik kita dari depan, dan fear setting ini dorong kita dari belakang gitu. Jadi motivasinya dua arah, di depan ditarik, dari belakang didorong. Jadi bagus dong, kayak dua arah gitu kan. Iya. Nah, itu dia kenapa menurut gue ini tuh bagus fear setting. Nah, gimana cara fear setting? Di videonya di TED Talk-nya Tim Ferriss tuh dia jelasin ada tiga step. Apa sih yang kita mau mulai? Kita harus tahu dulu kan. Misalnya pakai contoh ya gue yang gue pakai gitu kan. Gue mau mulai podcast gitu. Yang step pertama itu kita harus define apa sih ketakutan yang kita punya kalau kita mulai podcast itu. Ya, ketakutannya misalnya gue takut kalau ini tuh jadi
kayak gagal gitu kan, gak ada yang nonton, gak ada yang mau nonton. Terus misalnya ya gue kurang waktu banyak lah, kan ini juga makan banyak waktu kan. Jadi misalnya nanti nilai-nilai gue turun, atau gue nggak sempat cari kerja, atau gue kurang waktu buat sama teman-teman atau sama keluarga gitu kan. Habis itu kita tulis gimana cara prevent atau cara kurangin kemungkinan ketakutan itu yang tadi kita udah tulis terjadi sedikit aja. Misalnya ya kita untuk supaya nggak ada yang nonton, ya kita harus konsisten dan kita coba pikir terus gimana cara supaya ini tuh keluar, supaya orang bisa klik nonton, dan gimana cara kita bikin lebih bagus supaya orang mau nonton gitu kan. Dan misalnya kalau gue takut nanti nggak keburu buat belajar atau buat spend time sama orang-orang, ya itu caranya ya gue harus atur waktu yang lebih bagus gitu kan. Itu cara preventnya. Habis itu kita juga tulis cara benerinnya kalau udah terjadi gitu. Misalnya kalau nilai gue jelek, udah gue benerin next term-nya gitu kan. Gue bisa mungkin podcastnya ini ya gue misalnya kumpulin orang lagi supaya bisa kerjainnya di tugas-tugasnya dibagi-bagi lebih banyak orang gitu kan. Jadi gue kerjaannya kurang. Nah itu kan cara benerinnya sedikit kan. Jadi gue bisa punya lebih banyak waktu buat belajar atau buat spend sama orang lain. Dan step kedua, kita harus tulis benefit of a little success. Jadi keuntungan yang kita bisa dapat dari kesuksesan yang sedikit pun. Jadi misalnya sedikit itu ditonton orang gitu kan. Ya bisa aja kayak video ini, jadi orang bisa belajar gitu kan. Gue senang dong kalau orang bisa belajar dari video yang kita buat. Ya misalnya kalau ini sukses gede gitu dan orang-orang banyak banget yang bisa belajar dari kita, ya kita juga senang gitu kan. Dan misalnya kalau dari YouTube, kira kita bisa menghasilkan duit gitu, dan itu bagus juga dong, berarti kita juga senang. Tulislah benefitnya itu, dan itu juga bisa motivasi supaya kita mau melakukannya gitu. Dan langkah terakhir, ini adalah langkah yang paling penting. Langkah terakhir itu adalah cost of inaction. Jadi apa yang kita harus bayar kalau kita nggak lakuin. Nah inilah fear setting ini kan yang paling penting, yang kita bayar gitu. Dan ini kita harus tulis dalam 3 bulan apa yang kita harus bayar gitu, apa yang bakal terjadi, hal negatif yang terjadi kalau kita nggak ngelakuin, kalau kita nggak bikin podcast. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan bisa lah sepanjang apapun gitu. Misalnya kalau dalam 3 bulan kita nggak bikin podcast, ya misalnya kita udah ketinggalan tuh 3 bulan, kita udah bisa post misalnya 10 kali gitu kan, tapi malah nggak post gitu kan, jadi ketinggalan. Habis itu 6 bulan, bisa aja 6 bulan itu kalau kita buat terus, udah ada beberapa orang yang udah nonton dong. Tapi kalau 6 bulan kita lakuin, kita berarti nggak menghasilkan apa-apa gitu. Kita nggak berdampak ke orang lain gitu kan. Saya 1 tahun. 1 tahun, ya sama lah kayak gitu. Jadinya gue mau dari dulu mau buat konten yang bagus, yang berguna untuk orang-orang, tapi malah belum terjadi gitu kan. Sudah 3 tahun, itu mestinya ya gue udah bisa ada passive income lah gitu kan. Maksudnya ada income dari YouTube ini, tapi malah jadi belum ada gitu kan. 5 tahun ya income yang makin gede, 10 tahun income yang makin gede lagi. Mungkin ya. Ataupun ya pengalaman gitu kan. Misalnya kalau ini gagal pun ya kita bisa memulai hal baru yang nantinya bisa jadi lebih bagus gitu kan. Nah itulah cost of inaction yang kita bayar kalau kita nggak ngelakuin. Nah itulah yang bikin gue jadi semangat gitu untuk ngelakuinnya lagi. Oke, mantap. Jadi kita ada fear setting sama goal setting atau motivation. Fear setting kita bisa punya dorongan dari belakang, dan motivation atau goal setting kita bisa punya tarik dari depan. Jadi kita ada dua sumber yang membuat kita maju terus, ya kan? Yoi. Betul. Oke, jadi di podcast ini kita udah ngomong beberapa tips dari pengalaman kita sendiri. Nah, kalian dari sini bisa mencoba cara-cara ini dan cari mana yang menurut kalian cocok untuk kalian. Soalnya kan nggak semua orang sama, nggak semua orang cocok dengan cara yang satu. Tapi yang penting ya kita melakukannya apapun itu. Kayak yang Bill Gates bilang, vision without execution is daydreaming. Nah. jadi kita harus eksekusi, kita harus ngelakuin, jangan cuman mau doang tapi nggak ada yang kita lakuin kan. Oke, jadi semoga episode kali ini bermanfaat seperti episode-episode yang sebelumnya dan juga yang akan datang. Jadi see you in the next episode. Bye bye.